Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini saya akan coba lanjutkan kembali materinya dari uji Wilcoxon kemarin ya. Saya akan coba lanjutkan ke uji Mann-Whitney. Apa sih uji Mann-Whitney ini gitu kan ya? Oke, kita lihat. Uji Mann-Whitney ini sama seperti uji Wilcoxon, dia tergolong pada statistika non-parametrik. Syaratnya sama. Jadi kalau misalkan kalian uji normalitas, kemudian datanya atau salah satu datanya tidak berdistribusi normal atau datanya berbentuk ordinal, bisa langsung pakai uji Mann-Whitney gitu ya. Kemudian uji Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok sampel yang saling bebas. Kalau di Wilcoxon kan menguji perbedaan atau perbandingan dua kelompok sampel yang saling berhubungan ya. Nah, kalau di Mann-Whitney itu yang saling bebas. Jadi, yang dimaksud saling bebas itu mereka tidak punya keterkaitan. Kalau misalkan di sampel yang kemarin punya keterkaitan, kalau di Mann-Whitney tidak. Misalkan ada dua kelas A dan kelas B. Nah, ini kan sampelnya masing-masing ya. Kelas A, kelas A, kelas B, kelas B. Nah, ini yang disebut saling bebas. Jadi, tidak ada keterkaitan antara kedua kelompok sampelnya. Seperti itu ya. Jadi, berbeda dengan kemarin di uji Wilcoxon. Kalau di uji Wilcoxon kan itu ada keterkaitan antar sampelnya ya. Oke, kemudian gimana sih cara kita melakukan perhitungan atau pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Mann-Whitney? Nah, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan bantuan SPSS. Tapi saya di sini akan menjelaskan cara manual dengan bantuan Microsoft Excel. Fungsi Microsoft Excel-nya untuk mempermudah perhitungan aja ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau melakukannya secara manual itu boleh-boleh aja, pure manual itu boleh-boleh aja. Oke, gimana caranya kita melakukan uji Mann-Whitney dengan bantuan Microsoft Excel? Yang pertama adalah seperti biasa kita rumuskan dulu hipotesisnya. Ini nggak akan dibahas ya, sudah dibahas kemarin. Yang kedua, nah kita gabungkan semua data dari kedua kelompok sampel dan kemudian lakukan perankingan. Jadi kan ada dua kelompok sampel ya, misalkan ada kelas A, kemudian ada kelas B misalkan. Nah, kelas A punya data misalkan 2, 1, 3 misalkan. Nah, kelas B punya data misalkan 1, 4 misalkan ya, kemudian 2. Nah, di langkah kedua, data ini silakan kalian gabungkan gitu. Digabungkannya gimana? Digabungkan seperti ini. Misalkan 2, 1, 3 gitu kan. 1, 4, 2 gitu. Jadi tidak lagi melihat kelas A dan kelas B. Kemudian lakukan perankingan seperti biasa yang sama seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Pertama datanya silakan urutkan. Ini berarti kan 1, 1. Kemudian datanya berapa lagi? 2, 2 gitu ya. Kemudian 3 dan 4. Nah, kemudian buat rankingnya. Di sini rankingnya R-nya. Otomatis karena ini ada angka yang sama, berarti kan harusnya dia ranking 1 dan 2. Ditambahkan 1 tambah 2, 3 dibagi 2. Berarti ini rankingnya 1,5 gitu sama ya. 1,5. Nah, kayak gitu di rankingnya. Ini kan harusnya 3 dan 4, berarti 7 ya, dibagi 2, 3,5. Silakan dikoreksi ya perhitungannya, takut-takut saya salah ngitung gitu. 3,5. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, berarti ini ranking 5 dan ranking 6. Nah, seperti itu. Ini sama sih, sama cara perankingan yang kemarin ya, nggak beda jauh gitu. Nah, kemudian setelah itu apalagi yang kita lakukan gitu. Itu kan udah di ranking, datanya udah digabungin. Selanjutnya adalah kita pisahkan kembali data yang sudah di ranking beserta rankingnya menjadi dua kelompok sampel seperti kelompok yang ada di awal sebelum perankingan gitu. Jadi kan ini tuh tadi kan kelompok asalnya ya. Nah, ini berarti kita buat lagi menjadi ranking yang A dan ranking yang
B. Nah, dibuat lagi gitu. Nah, ini lihat nilainya. Ini kan data 1 rankingnya 1,5. Berarti setiap ada data 1. Nah, ini ada kan berarti data di ranking A yang datanya 1 rankingnya 1,5 pun yang di B di sini. Berarti rankingnya 1,5. Nah, kembalikan seperti ini gitu. Nah, kemudian yang datanya nilainya 2, rankingnya 3,5. Berarti kan di sini ya, ini kan datanya 2. Berarti di ranking A di sini ditambahkan 3,5. Nah, kayak gitu. Pun yang ini sama 3, sorry di sini ya. 3,5. Nah, kayak gitu. Kemudian yang data 3 ranking berapa? Ranking 5. Berarti ini ranking 5. Kemudian yang data 4 ranking berapa? Ranking 6 gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi di langkah ketiga ini kalian pisahkan kembali gitu data yang sudah kalian satukan tadi, yang sudah kalian ranking itu ke kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu kalian jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok. Jadi jumlahkan di sini yang ranking A berapa, yang ranking B-nya berapa, kayak gitu. Nanti berapa sih jumlah ranking A dan berapa sih jumlah ranking B, kayak gitu. Setelah itu kalian hitung nilai U. Nilai U Man Whitney-nya ya. Jadi nilai U ini adalah nilai Man Whitney-nya gitu, lambang Man Whitney-nya gitu. Nilai lambangnya itu adalah U. Man Whitney. Ini tuh diambil dari 2 orang ya, dari Man sama Whitney gitu. Jadi aja namanya uji Man Whitney gitu. Nah, rumusnya kayak gini. U1 sama dengan N1 N2 tambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 dikurangi sigma R2. Nah, ini jumlah ranking keduanya gitu. Kalau di sini UA berarti ini NA, NB, NB ini ya berarti ini RB gitu. Nah, di sini nanti ya. N itu apa, Bu? N itu adalah banyaknya sampel gitu. Kalau N1 berarti sampel untuk kelompok 1. Kalau N2 berarti sampel untuk kelompok kedua. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita lihat U yang paling kecil. Nah, U yang paling kecil tadi kan ada U1 sama U2 ya. Nah, kita pilih nilai U yang paling kecil. Nah, U yang paling kecil ini disebut dengan U hitung. Nah, kalau misalkan jumlah sampelnya untuk kelompok 1 kurang dari atau sama dengan 40 dan sampelnya untuk kelompok keduanya itu kurang dari 20 atau sebaliknya, atau dapat dikatakan ini sampelnya kecil ya, itu kalian bisa langsung bandingkan aja U hitung yang ini dengan U tabel. Nanti dikasih ya tabelnya, Man Whitney tabelnya. Nah, setelah itu kalian langsung uji hipotesisnya. Kriterianya gimana? Kriterianya adalah terima H0 jika U hitung lebih dari U tabel atau U hitung lebih dari atau sama dengan U tabel. Oke, berarti pekerjaan kalian selesai sampai di sini jika kondisi sampelnya adalah kurang dari atau sama dengan 40 untuk kelompok sampel pertama dan kurang dari atau sama dengan 20 untuk banyaknya sampel kelompok kedua. Nah, gimana kalau misalkan sampelnya berukuran besar, lebih dari kondisi ini gitu kan? Nah, maka kalian lanjutkan dengan menghitung rata-rata gitu. Rata-ratanya mendekat ke populasi mu U sama dengan setengah kali N1 N2. Sama N1 dan N2 nya itu adalah banyak anggota kelompok sampelnya. Nah, kemudian setelah menghitung mu, kalian hitung simpangan bakunya. Ini rumusnya. Simpangan baku U-nya N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Ini dipakai kalau misalkan nggak ada data yang berulang gitu. Maksudnya data yang berulang itu nggak ada data yang sama di soalnya gitu, di kasusnya gitu. Tapi kalau misalkan ada data yang berulang, kalian pakainya tidak lagi DOU yang ini, tidak lagi simpangan baku yang ini, tapi pakai simpangan baku yang ini. N1 kali N2 per N besar kali N besar dikurangi 1. N besar itu apa? N besar itu adalah jumlah total atau banyaknya seluruh data dari kelompok 1 dan 2. Jadi banyak kelompok 1 ditambah banyak kelompok 2. Sampelnya itu N besar, gabungan semua sampelnya. Nah, kemudian di sini ada sigma T. Apa itu sigma T?
Nah, sigma T itu adalah, nah ini, perhitungan untuk data-data yang sama. Jadi sigma T itu rumusnya adalah jumlah dari T pangkat 3 dikurangi T dibagi 12, di mana T adalah banyaknya pengulangan data. Nanti akan lebih jelasnya di pembahasan kasus ya. Oke. Nah, sekarang setelah itu apalagi yang harus kalian lakukan? Nah, kalian harus melakukan perhitungan nilai transformasi, kurang T ya, transformasi Z. Rumusnya adalah ini. Z itu sama dengan U dikurangi rata-rata U dibagi simpangan baku U yang tadi ya. U-nya sudah ada, mu U-nya sudah ada, dan do U atau simpangan baku U juga sudah ada. Setelah itu langsung gunakan aja kriterianya pengujian hipotesis, di mana H0 diterima kalau Z hitungnya berada di antara negatif Z tabel dan Z tabel. Seperti itu. Jadi kalau perhitungan secara manual, langkah-langkahnya seperti itu. Sekali lagi nanti akan lebih jelasnya di pengerjaan kasus ya. Nah, selanjutnya ada juga cara mengerjakan atau melakukan uji Mann-Whitney dengan bantuan SPSS. Seperti biasa juga, ini kita lakukan untuk membandingkan apakah memang perhitungan kita sudah betul atau salah gitu ya untuk tingkat di S1. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, rumuskan hipotesis sama. Yang kedua adalah, nah, buat 2 kolom, misal berjudul data dan kelompok. Jadi nanti di SPSS-nya kayak yang kemarin udah dijelasin, kalian buat 2 kolom, kasih judul, misalnya judulnya itu data dan kelompok, atau boleh juga data dan kelas, whatever lah yang kalian inginkan ya, boleh. Kemudian masukkan data pada kolom data. Jadi data yang kalian punya itu masukannya pada kolom data. Nah, label kelompok itu masukkan pada kolom kelompok. Apa yang dimaksud label kelompok? Label kelompok tuh misalkan kelompok kalian, kelompok yang pertama kelompok eksperimen, berarti kasih angka misalkan 1 gitu. Jadi label 1 untuk kelompok eksperimen, label 2 untuk kelompok kontrol. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut langsung di SPSS-nya ya, bagaimana memberikan labelnya. Oke, selanjutnya kalian tinggal klik aja menu analyze seperti kemarin, kemudian pilih non-parametric test, dan kali ini yang diklik bukan two related samples tapi two independent samples gitu ya. Nah, ini perbedaannya di sini. Oke, setelah itu nanti akan muncul box two independent sample test. Kemudian kalian masukkan aja nilai judul nilai, atau kalau misalkan kalian tadi ngasih judulnya data, berarti masukkan di sini judul data ke test variable list gitu, dan kelompoknya ke grouping variable. Jadi masukannya satu-satu ya. Nah, setelah itu nanti pada bagian test type kalian checklist Mann-Whitney U gitu. Uji Mann-Whitney biasanya sih udah di checklist gitu, tapi dicek aja kalau takutnya belum di checklist gitu. Kalau belum di checklist berarti kalian dapat ngechecklist sendiri aja Mann-Whitney U-nya gitu. Setelah itu klik OK gitu. Udah deh, kalau udah klik OK, nanti kalian tinggal gunakan aja kriterianya, pengujian hipotesisnya, dimana H0 diterima kalau nilai signya itu lebih dari alpha. Nanti ada di output SPSS-nya ada tulisan signya, signifikansinya. Kalau signya lebih dari alpha, maka H0-nya diterima. Seperti itu kalau misalkan kita mau melakukan uji Mann-Whitney dengan bantuan SPSS. Seperti itu ya. Oke, supaya kalian semakin paham mengenai uji Mann-Whitney ini, kita akan lanjutkan ke demo kasus ya, demo pengerjaan. Oke. Supaya nanti kalian bisa ada bayangan. Nanti saya demokan 2 ya, untuk yang Excel dan untuk yang XPSS. Oke. Jangan kemana-mana, wait for a moment. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini sudah ada jendela Excel sama jendela PowerPoint yang tadi kita sudah bahas ya.
Jadi supaya kalian bisa mengaplikasikan dari langkah-langkah ini itu realnya seperti apa. Oke, kita mulai. Misalkan saya punya kasus nih, saya punya dua kelompok data. Yang pertama itu misalkan saya namain kelompok A, yang kedua saya namain kelompok B gitu ya. Oke, langkah yang pertama rumuskan hipotesis. Itu silakanlah bagian kalian aja ya. Yang kedua, kita gabungkan semua data. Sebenarnya ini bisa sih kalau di Excel nggak digabungin, tapi supaya sama saya coba gabungin ya. Oke, kita coba gabungin dulu kedua data. Biasanya kalau saya meskipun nanti sudah digabungin ya datanya, biasanya saya kasih perbedaan warna supaya kita tahu mana data dari kelas A dan mana data dari kelas B gitu. Oke, kan setelah digabungkan itu kita lakukan perankingan ya. Nah, kita lakukan perankingan. Kalau mau melakukan perankingan seperti biasa, kita sort dulu ya. Kita sort dulu si datanya. Mau smallest to largest, mau largest to smallest, it's up to you pokoknya. Kemudian di sini kalian kasih ranknya, rank normal dulu ya. Rank yang normal kita tarik ke bawah, oke. Nah gini, setelah rank normal dapat, maka kita tentukan rank jadinya. Kalau udah yang expert nggak perlu pakai rank normal ini ya. Oke, di sini lihat ada data yang sama seperti yang dijelaskan kemarin, maka rankingnya harus dijumlahkan ya, dibagi banyaknya data yang sama. Berarti 3, 4, 5, 6. 6 bagi 3, 2. Berarti setiap ada angka 1, rankingnya 2. Setiap ada angka 1, rankingnya 2. Sabar dulu, jangan dulu dipindahin ya. Kita ranking dulu aja semua. Oke, kemudian ini yang 2 juga ada yang sama, 2. Berarti 4 tambah 5, 9 bagi 2. 4,5. Ini nanti saya ajarin ya, biar kalian gak ranking manual kayak gini. Terus data 3 nggak ada ya, nggak ada yang sama, berarti tetap 6. Data 4 nggak ada yang sama, tetap 7. Kemudian ini ada lagi yang sama nih, 8. Oh 3 yang samanya, sorry. Oke, 3 ya. Oke, kita tambahkan 10 tambah 9, 19 tambah 8, 27 bagi 3, 9 ya. Kemudian data 6 gak ada yang sama, tulis. Data 7 juga gak ada yang sama, tulis. 8 gak ada yang sama, tulis. 9 ada yang sama, 2. Oke, 14 tambah 15, 29 dibagi 2 berapa? 14,5 ya. Tolong dikoreksi ya, takut aku salah. Kemudian 12 juga ada yang sama nih, 12 ada yang sama. 16 tambah 17, 33. 33 dibagi 2, 16,5 ya. Sorry, 16,5. Oke, kemudian 13 juga ada yang sama, 18 sama 19 berarti 37 ya kalau ditambahin. 37 bagi 2, 18,5. Oke, ini nggak ada berarti 20. Nah, supaya kalian bisa cross check apakah perankingan saya benar atau tidak, ini dijumlahkan aja. Jumlah yang rank sama rank jadinya itu pasti harus sama. Enter, 210. Yang ini kalau nggak 210 salah. Alhamdulillah, sudah betul ya. Nah, kemudian kita ke langkah ketiga. Pisahkan kembali data yang sudah di-ranking beserta rankingnya menjadi 2 kelompok sampel yang awal. Berarti nanti ada rank kelas A, ada rank kelas B. Ya, kita pindah-pindahin sekarang. Nih, yang nilainya 1, semua ada rank 2. Berarti ini 1 di kelas A, 2 di kelas B, rankingnya 2. Yang di kelas A berarti ini ya, yang di kelas B 2 berarti di sini. Kelas B berarti rankingnya simpan di kelas B, rankingnya 2. Kemudian yang nilainya 2, rankingnya 4,5 di kelas A 1, oke. Di kelas B 1, sip. 4,5 ya. Nah, terus yang datanya 3, rankingnya 6 di sini berarti. Yang datanya 4, rankingnya 7. Oke. Kemudian yang datanya 5, rankingnya 9. Oke, 9, ada lagi 5 di sini ya. 9 di sini 1, 9. Sip. Terus yang data nilainya 6, 7 dan 8 berturut-turut rankingnya 11, 12, 13. Yang 6 ranking 11, yang 7 ranking 12, yang 8, mana 8 di sini, rankingnya 13. Kemudian nilai 9, rankingnya 14,5. Di sini ya, berarti 14,5. Di sini juga 14,5.
Kemudian 12, nilai 12 16,5 di sini berarti. 16,5 mana lagi di sini. Ini cukup butuh konsentrasi tinggi ya untuk melakukan perankingan ini. Kemudian 13 18,5 karena kalau nggak konsentrasi bisa-bisa kalian salah entry ranking. Ini 20. Oke, tambah supaya penasaran ya, nggak penasaran ini benar atau salah, saya cek dulu ya di sini jumlahnya, takutnya ada kesalahan. 210 betul berarti ya. Oke, sama ya. Oke, saya hapus aja karena udah sama. Nah, itu cara ngerankingnya. Kalau misalkan kalian mau ngerankingnya langsung pakai Excel, ini langsung bisa kalian lakukan pakai rumus yang kemarin. Jangan lupa sama dengan kemudian apa kemarin? Rank FVG ya. Sip. Rank FVG mulainya dari 2. Dari datanya. Dari 1 titik koma kalau di saya, separatornya entah di kalian. Kemudian sort data yang mau di ranking, jangan lupa dikunci. Oke, kemudian titik koma. Mau descending, mau ascending. Descending aja ya. Coba kalau descending akan sama nggak? Oke, enter sudah. Oh, berarti ini pakai ascending ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih mau pakai descending juga. Nah, sama kan? Supaya sama, saya pakainya yang itu aja. Udah, tinggal kalian tarik. Oke, look that. Sama kan ngerankingnya? Tuh. Jadi kalian nggak perlu satu-satu kalau pakai perintah di Excel gitu ya. Ini lebih memudahkan sebenarnya. Oke, move on. Lanjut ke langkah berikutnya. Jumlahkan ranking pada masing-masing kelompok sampel. Oke, saya akan jumlahkan ya. Saya akan tulis di sini jumlah. Jangan lupa perintahnya sum. Oke. 100 yang ini berapa jumlahnya? 110 ya. Oke. 100 dan 110. Oke. Setelah itu katanya apa? Hitung nilai U. Berarti kita akan hitung U1 dan U2. Ini masing-masing sampelnya N-nya ini NA ya. NA-nya 10. Yang ini NB-nya juga 10, banyak datanya 10 ya. Yuk kita mulai ke rumusnya. Karena kita di sini pakai A dan B, berarti setiap ada 1 ganti sama A dan 2 ganti sama B. Berarti U1 atau UA ya. Di sini UA. Ini salah nggak apa-apa lah ya. UA sama dengan NA kali NB, berarti 10 kali 10. Berapa? 100. Bagus. Ditambah. Nah, ini kan ada per, boleh bantu Excel ngitungnya. N2-nya, NB-nya 10. 10 tambah 1, 11. 11 kali 10, 110 bagi 2. Nah, gitu. Dikurangi 2 kan tadi diganti B ya, berarti jumlah ranking yang B. Mana jumlah ranking B? Ini. Enter. Oke. Kemudian lanjut ke U2 sama dengan NB, NA kali NB tetap 100 ya. Ditambah dengan NA kali NA tambah 1, 10 kali 11 sama 110 bagi 2. Dikurangi jumlah ranking A-nya yang ini berarti ya. Oke. Nah, sudah ketemu jumlah rankingnya. Kemudian apa di sini lanjutnya? Nah, nilai U yang paling kecil adalah U hitung. Mana nilai U yang paling kecil? Ini, berarti ini adalah U hitung. Terus, apalagi katanya, untuk N1-nya kurang dari 40 dan N2-nya kurang dari atau sama dengan 20, ini masuk ya, sampel kecil. Atau sebaliknya, bandingkan U hitung dengan U tabel. Nah, berarti untuk ngebandingin itu kita perlu U tabel. Misalkan kita pakai alfanya 0,05 lah ya. Kita lihat di tabel Wilcoxon. Saya sudah punya tabelnya, kalian bisa juga lihat di buku-buku yang lain ya. Nah, ini kan N1 ya. N1-nya kita cari ke bawah 10, ini kan N2, kita cari N2-nya 10. Mana adakah? Nah, ini. N1-nya 10, N2-nya 10. Tarik lurus ke bawah, tarik lurus ke pinggir sampai ketemu di satu titik. Ini ya, nah lihat. Ditarik ke atas 10, ditarik ke pinggir 10, alfanya 0,05. Berapa nilainya? 28. Berarti nilai U tabelnya adalah 28. Selanjutnya apa? Selanjutnya gunakan kriteria uji hipotesis, dimana kita tarik kesimpulan di sini. Conclusionnya apa? Terima H0 kalau U hitung lebih dari U tabel. U hitungnya berapa?
45, U tabelnya 28, berarti U hitung lebih dari U tabel, betul ya? Berarti kesimpulannya adalah H0 diterima. Oke, selesai sudah. Kalau pakai Excel berarti sampai di sini. Nanti tinggal dibuat kata-kata aja. Tadi H0 kalian apa? Berarti H0-nya diterima. Seperti itu ya untuk perhitungan uji Mann-Whitney secara manual, tapi pakai bantuan Excel untuk perhitungannya. Nah, gimana kalau misalkan kita ngitungnya pakai SPSS, pakai langkah-langkah yang kayak tadi nih? Tapi sebelumnya gimana nih kalau misalkan nilainya besar? Itu nanti mungkin jadi pembahasan kita di materi berikutnya ya. Santai dulu. Kita ke SPSS dulu. Saya buka dulu atuh ya. Oh, ini udah ada nih SPSS-nya. Oke, saya coba buka SPSS-nya. Nah, di sini apa katanya? Oh, sama katanya rumuskan hipotesis, itu bagian kalian. Terus buat 2 kolom, misalnya judulnya data dan kelompok. Oke. Seperti penjelasan kemarin, kita bisa buat data-data itu di variable view ya. Yang pertama kita buat misalkan data, yang kedua kita buat misalkan kelompok. Nah, kelompok ini kan ada 2 ya, ada kelompok A sama kelompok B. Nah, kita masukkan label nih. Jadi masukkan data pada kolom data nanti ya. Masukkan label kelompok pada kolom kelompok. Nah, labelnya dibuat pakai angka, jadi pakai label kelompok. Nah, di sini ada kan? Nah, caranya di mana? Di sini. Oke, di mana dia? Nah, di sini nih, di values. Labelnya di values ya, melabelkan kelompoknya. Nih, diklik. Misalkan kalau nanti kalian di entry atau mengentrykan nilai 1, maka nanti itu untuk kelompok A gitu. Add, kemudian untuk value 2, untuk nilai kalian kalau kalian beri 2, berarti dia untuk kelompok B. Nah, kayak gitu. Oke, gitu. Jadi nanti yang dimasukkan ke Excel-nya itu numerik ya, gitu. Nah, ini kalau di data view-nya nanti akan kelihatannya kayak gini. Nah, ada data, ada kelompok. Nah, kita entry kan sekarang datanya satu-satu. Nah, supaya sama ya, saya akan masukkan data yang tadi. Ini data untuk kelompok A ya. Saya akan masukkan ke sini, di copy paste. Nah, ini kan. Ibu, kenapa ini ada koma-komanya? Karena nggak diatur sama kalian tadi nih desimalnya. Sama kalian, sama saya ya. Oke, nah kayak gini. Kenapa di pinggir? Karena kalian atau saya sih nggak ngatur align-nya. Kalau align saya atur center, dia akan otomatis kok ke tengah gitu. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi kelompok A ya. Tadi kan kalian udah bikin label di values. Jadi kalian ngelabelin tadi A itu kan dengan angka 1. Nah, kalian ketik aja angka 1. Nah, berarti angka 1 ini nanti mewakili kelompok A. Kemudian yang kelompok B mana? Yang kelompok B kita kopikan. Nah, ini kan kelompok B. Oke, kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Dalam satu kolom, ingat ya. Nah, ini masukkan data pada kolom data. Jadi datanya dipisahkannya itu di sini oleh kelompok. Tadi kan label 2 untuk kelompok B ya, isi kan semua 2. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalian udah punya datanya, udah punya keterangan data ini untuk kelompok 1 dan data yang ini untuk kelompok 2. Setelah itu katanya apa? Klik menu Analyze. Oke, kemudian pilih Non-Parametric Test. Oke, kemudian pilih Two Independent Sample. Kalau kemarin kalian pilih Two Related Sample, kalau sekarang kalian pilih Two Independent Samples. Oke, kemudian pada box ini Two Independent Sample Test, masukkan data ke test variable dan kelompok ke grouping variable. Ini kan ini kan grupnya belum didefinisikan ya, jadi masih tanda tanya. Kalian definisikan aja, grup 1 pakai angka 1, grup 2 pakai angka 2 gitu. Continue. Nah, setelah itu apa katanya? Pada bagian test type nih, kan bener kan udah di checklist, tapi bisa dicek lagi sama kalian. Takut-takutnya belum di checklist. Kalau belum di checklist, silakan pada bagian test type checklist Mann-Whitney U-nya ya. Kemudian sudah, tinggal klik saja OK. Nah, saya sembunyikan yang ini ya. Saya mau lihat perbandingannya dengan yang Excel tadi. Mana yang Excel tadi? Ini. Nah, oke. Kalian bisa lihat di sini. Lihat tadi jumlahnya yang ranking A-nya 100.
Di sini juga 100 ya, kelompok A karena tadi kalian namain kelompok A. 100, B-nya 110. Sama ya? Oke, gampang banget. Kemudian nilai main width nih, hitungnya berapa? Hitungnya 45. Sama ya, 45 gitu. Jadi it's so easy gitu, gampang banget. Nah, kesimpulannya lihat di sini. Tadi kan kata di PowerPoint katanya gimana kesimpulannya? Nah, ini. H0 diterima kalau signya lebih dari alpha. Tadi kan alpanya 0,05 ya. Lihat signya. Same signya kan di sini 0,704. Berarti lebih dari alpha 0,05. Berarti signya lebih dari alpha. Kalau signya lebih dari alpha, katanya gimana? H0-nya diterima. Berarti kesimpulannya H0-nya diterima. Sama dengan cara manual berbantuan Excel. Seperti itu. Jadi kalau di SPSS itu lebih apa ya? Lebih simpel ya. Oke, tapi kalian harus bisa dulu secara manualnya seperti apa ya. Oke, begitu mungkin uji main width ini untuk sampel kecil. Insya Allah untuk sampel besar mungkin jadi tugas kalian atau nanti kita bahas bersama-sama kembali ya di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya.